masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku besertamu, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Bawa mujizat setiap hari. Mari kita bersuka cita. Cok, cok, cok. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, tiada menang atas Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Yesus, Yesus. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Katakan dengan iman. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Semua ku angkat panji, Dia telah menang
batas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, Kau bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku. Semua. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Shalom, shalom, shalom semuanya. Kita ketemu lagi dalam Sunday Worship from Home bersama dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Saudara siap menikmati bersama-sama hadirat Tuhan, memuji dan menyembah serta mendengarkan firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Baik, puji Tuhan, mari kita satu dalam hati, kita akan bersyukur lebih dalam lagi buat kasih Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita satu hati bersama Bapa, kita mengucap syukur bersama dalam kehidupan kita. Pribadi Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus engkaulah roti hidup kami. Tuhan Yesus engkaulah terang dunia kami. Tuhan Yesus engkaulah pintu. Tuhan Yesus engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus engkaulah kebangkitan dan hidup kami. Tuhan Yesus engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini, di mana kami boleh berkumpul di dalam hadirat-Mu, di dalam kasih-Mu yang sungguh indah. Kami percaya mujizat-Mu, keajaiban-Mu, bahkan proses-proses yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa. Kami percaya hari ini kami mengalami kasih Kristus yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Kami menyambut kemenangan ini dan keajaiban Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satu hati lebih lagi mengucap syukur dalam kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama angkat suara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara, karena kasih. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Kita bersyukur lebih lagi buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Bapa, lebih lagi Bapa, syukur-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu bagi kami Tuhan, pelihara-Mu. Engkau kenyangkanku Yesus. Shikirana-mo
penuhi kami Yesus. Kami percaya dan kami percaya. Kami sembah, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Yesus namamu, haleluya. Kami sembah, Shikinanamamu, Yesus. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Selipat pelindungku bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Puji Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali sore ini dalam program Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Grace of Christ Community Church Surabaya beralamat di Klampis Square B01 Klampis, Surabaya Timur. Dengan jam kerja seperti yang ada di hadapan saudara. Saudara yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, atau pelayanan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di hadapan saudara. Adapun program-program ibadah online dan update informasi pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya selama ini dapat saudara ikuti melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube dengan akun GCCC Surabaya. Ada program Good News Tonight setiap hari Kamis jam 8 malam. Kemudian program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap Sabtu jam 13.30.
kemudian Sunday Worship from Home setiap minggu jam 6 sore. Dan setiap hari saudara juga dapat menerima Good News Devotion Today, Injil kabar baik yang menguatkan dan menuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari. Saudara yang ingin mendukung pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya dengan memberi perpuluhan atau persembahan dapat memberikannya ke nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kita percaya apa yang kita tabur, kita pasti tuai berkelimpahan. Amin. Baik, sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan sungguh memerdekakan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di sore hari ini dalam program Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Dimanapun kita berada pada saat hari ini, kita boleh berfellowship karena kita menyadari bahwa kebutuhan kita adalah Tuhan saja. Dan kasih-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam seminggu ke depan, di hari-hari ke depan, kita percaya kita akan semakin menikmati penyertaan kemurahan yang Bapa curahkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan Injil kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami inginkan Tuhan, biarlah Engkau terus menyatakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya kasih-Mu saja yang menguatkan kami. Hanya anugerah-Mu saja, hanya kemurahan-Mu saja yang membuat kami kuat bertahan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Itu sebabnya kami mau berkata di dalam nama Yesus, kami percaya kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Berkat Bapa melimpah di dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan itu menguatkan setiap kami. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar isi hati Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Karena kami tahu firman-Mu mengubah kehidupan kami. Firman-Mu memberkati kehidupan kami. Bahkan firman-Mu memberikan kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh melewati hari-hari ini dan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, satu bagian, yaitu tentang percaya ternyata itu bukan diam saja. Percaya ternyata itu bukan diam saja. Saya tahu kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Saya tahu kita sedang mungkin menghadapi situasi-situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Banyak hal yang membingungkan, banyak hal yang mengecewakan, banyak fakta yang seperti yang tidak kita harapkan. Banyak rencana yang mungkin bisa gagal. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup karena percaya. Setuju, katakan amin. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Namun banyak orang senantiasa berkata, oh kalau rest itu berarti percaya, atau rest itu kan berarti sudah percaya saja. Diam saja, tidak usah berbuat apa-apa. Menunggu saja, apa yang terjadi, terjadilah. Apakah seperti itu? Ternyata tidak juga saudara. Rest itu bukan diam saja. Percaya itu bukan cuma diam saja saudara. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30 dikatakan di sana begini. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam segala kesulitan kita, dalam segala keletihan kita, dalam segala beban berat pergumulan yang sedang kita hadapi, firman Tuhan mengajak kita, marilah kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus dan Yesus akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan rest, dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Nah, tapi kita suka lupa di ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa kelegaan, rest seperti apa yang Tuhan berikan? Di ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang kepadamu.
Artinya begini saudara, artinya rest yang dimaksud oleh Tuhan adalah bukan berarti kita berdiam saja, tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Tetapi rest yang dimaksudkan Tuhan adalah begini, pikulako, kata pikulako itu berarti bekerja bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, beraktivitas bersama dengan Tuhan. Jadi rest bukan diam saja, tetapi rest adalah begini, kita tetap berjalan, tetap bekerja, tetap beraktivitas, bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan iman, dengan percaya kita berjalan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga digenapilah firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah rest. Jadi rest itu tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa sudah persiapkan di dalam kehidupan kita. Dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang pesimis. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang pasif. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Dalam masalah, dalam pergumulan, saya mau berkata kepada saudara, Tuhan akan memberikan kita kekuatan supaya ketika kita menggunakan kekuatan itu, kita bekerja dengan kekuatan yang daripada Tuhan itu, maka kita akan bisa melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Orang di luar sana, mereka yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya anugerah Tuhan, ketika masalah pergumulan terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka akan tertekan, mereka akan berbeban berat, mereka akan terus mencoba dengan kekuatan mereka sendiri, dan mungkin mereka tidak akan menemukan jalan keluar. Akibatnya apa? Ya sudah, mereka hanya akan terpukul, kalah dan jatuh. Tetapi saudara dan saya yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah jatuh. Karena firman Tuhan berkata bahwa bahkan orang benar jatuh sekalipun, ia tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena Tuhan yang pegang tangannya. Setuju, katakan amin. Itu sebabnya hari ini mari kita bangkit. Hari ini kita bersemangat. Hari ini kita tetap percaya. Karena kita tahu Dia senantiasa memberikan kekuatan. Bahkan di saat-saat kita berpikir kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Amin. Ini kebenaran yang harus kita percaya. Ini kebenaran yang harus kita imani. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Tetap percaya, tetap kerjakan. Tapi bukan lagi dengan kekuatan kita. Kerjakanlah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab, di mana mereka ketika dalam kesesakan, ketika mereka dalam penderitaan, ketika mereka di dalam situasi yang sulit dalam kehidupan mereka, yang mereka lakukan adalah mereka tetap bekerja, tetap belajar, menabur kebaikan. Mereka tetap melakukan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Sebut sajalah namanya Yusuf. Kita tahu bersama Yusuf sejak mudanya dia sudah mengalami hal yang buruk. Yusuf punya mimpi yang besar di mana dia akan menjadi seorang penguasa, saudara. Penguasa, bahkan seluruh keluarganya akan menyembah dia sebagai seorang penguasa. Tetapi kita tahu faktanya sejak muda dia dikhianati oleh saudaranya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijadikan budak, dia dijadikan hamba. Bahkan ketika dia menjadi seorang hamba, kemudian dia difitnah dan masuk ke dalam penjara. Itulah keadaan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi apakah Yusuf diam saja? Enggak, saudara. Yusuf tetap melakukan kebaikan. Waktu dia penjara, dia membantu petugas penjara, saudara. Sehingga dia dipercayakan banyak hal oleh petugas penjara itu. Bahkan di dalam kelemahannya pun, di dalam penderitaannya, dalam penjara, dalam penderitaannya pun, dia menolong juru minuman raja. Mengartikan mimpi juru minum raja, saudara. Dan kita tahu bersama, karena keahliannya mengartikan mimpi juru minum raja itu, akibatnya ujung-ujungnya Firaun memanggil dia untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan kemudian karena dia dapat mengartikan mimpi Firaun dan berhasil, yang terjadi apa, saudara? Mimpinya menjadi nyata. The dreams comes true. Dia menjadi penguasa yang ada di Mesir pada waktu itu. Saat ini mungkin saudara berkata, saya tidak tahu apa yang harus aku perbuat dalam situasi seperti ini. Aku mau mengurus pekerjaan, saya sudah tidak tahu, saya sudah tidak bisa lagi. Aku mau mengerjakan apa yang pelayanan yang saya bisa kerjakan, saya sudah tidak tahu, saya tidak bisa
Saya bingung harus berbuat apa lagi. Tapi saya mau berkata kepada saudara begini, pelajaran yang kita dapat dari Yusuf, jangan berpikir lagi tentang diri kita. Jangan berpikir lagi tentang kepentingan kita. Mari kita belajar untuk berbuat baik. Bekerja dengan apa yang ada di hadapan kita dan lakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya percaya setiap kali kita melakukan hal kebaikan dalam kehidupan kita, mungkin itu hal-hal yang kecil, maka percayalah Tuhan percayakan hal-hal yang besar di dalam kehidupanmu. Tiba-tiba mimpimu menjadi nyata, tiba-tiba hal-hal yang tidak engkau pikirkan, karena engkau berbuat baik, melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan jadikan nyata di dalam kehidupanmu. Pekerjaan-pekerjaanmu yang sudah tidak bisa engkau kerjakan lagi, saya mau berkata kepada saudara, Tuhan turun tangan, Dia bekerja dalam kehidupanmu. Disitulah hari terobosan terjadi di dalam kehidupanmu. Setuju? Katakan amin. Ketika kita dalam situasi yang buruk, situasi yang tidak menyenangkan, mungkin sulit bagi kita untuk berbuat baik atau berbuat untuk kepentingan orang lain, kepentingan menyatakan kebaikan bagi orang lain. Mungkin sulit karena kita sendiri saja sulit, saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ambil momen untuk melakukan kebaikan. Sesederhana apapun kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain, saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sanggup pakai itu supaya hidup kita menyatakan kemuliaannya. Kalau kita belajar tentang Ayub, beberapa waktu yang lalu saya sudah sharing tentang bagaimana kisah Ayub. Kita tahu bersama betapa menderitanya Ayub, betapa sengsaranya Ayub. Kalau saudara baca dari Ayub pasal 1 hingga pasalnya yang ke-41, doa-doa Ayub itu tentang dirinya sendiri. Tentang keluh kesah, tentang penderitaan, tentang segala sesuatu yang dia alami. Tentang penderitaan, semua tentang dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri. Tapi kalau saudara baca di dalam Ayub pasalnya yang 42 dikatakan begini, ketika Ayub berdoa bagi teman-temannya, ketika Ayub berdoa, setelah Ayub berdoa bagi teman-temannya, dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati kehidupan Ayub. Ketika Ayub tidak berpikir tentang dirinya sendiri lagi, dia tidak berpikir tentang dirinya sendiri lagi, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya mau berkata kepada saudara, di situasi di mana kita tidak bisa handle lagi, di pekerjaan-pekerjaan di mana kita tidak bisa handle lagi, saya mau berkata kepada saudara, lakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu. Lakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Hal sederhana yang kau lakukan, Ayub cuma bisa berdoa, karena dia tidak bisa melakukan yang lain. Ayub cuma bisa berdoa, bersyafaat, berdoa bagi teman-temannya. Dan lihatlah, Tuhan menggunakan itu untuk memberkati kehidupan Ayub. Memulihkan kehidupan Ayub, menyelesaikan segala penderitaan masalah yang dialami oleh Ayub. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kebaikan yang kita kerjakan, meskipun itu sederhana, meskipun itu kecil, itu akan memberikan dampak yang besar. Karena kenapa? Karena itulah pekerjaan-pekerjaan ilahi yang Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yesus pun, saudara, Yesus pun dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman, situasi di atas kayu salib, kok masih sempat-sempatnya Yesus menyelamatkan penjahat yang ada di sebelahnya, saudara. Saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Yesus menyelamatkan orang-orang yang di sekitarnya, penjahat yang ada di sekitarnya. Dalam situasi sulit, itu sebabnya saudara begini, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa lagi dalam hidup ini, satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita belajar membagi kebaikan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa penting, saudara, ketika kita di dalam situasi yang sulit, di dalam keadaan yang mungkin tidak nyaman buat kita, yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini karena keterbatasan, karena ketidakmampuan kita, tapi kita tetap harus melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tetap harus menabur
bagi pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang yang tidak mampu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, saudara. Karena saya percaya begini, saudara, saat kita melakukan kebaikan, berpikir untuk menolong orang lain, saudara, itu yang terjadi adalah begini, kita sedang melakukan sebuah investasi, kita sedang menabur, saudara. Percayalah, saudara, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Barang siapa menabur, maka dia pasti menuai. Mari kita belajar untuk menabur. Karena barang siapa menabur, dia pasti menuai. Kalau kita tidak menuai hari ini, maka percayalah, saudara, bahwa anak cucu kita pada akhirnya nanti mereka akan menuai semua atau segala sesuatu yang sudah kita tabur. Karena kenapa? Karena berbuat baik, ya melakukan kebaikan, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan yang baik yang Bapak percayakan di dalam kehidupan kita, itu sama seperti kita menabung, bukan di bank di dunia ini, yang dimana ngengat dan karat itu bisa menghabisinya, bisa mengambilnya, bisa merusakannya. Tetapi kita menabur di bank sorga, di mana di bank sorga ngengat dan karat tidak dapat merusakannya. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpullah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus ingin saudara hidup di dalam kelimpahan. Tuhan Yesus ingin senantiasa saudara dan anak cucu saudara itu hidup di dalam hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, saudara. Cuma begini, Tuhan Yesus tidak pernah bisa bertentangan dengan firman-Nya. Tuhan Yesus tidak pernah bisa bertentangan dengan hukum-hukumnya. Barang siapa menabur, dia pasti menuai. Hal sederhana sekalipun, kebaikan sederhana sekalipun yang kau tabur, saya mau berdoa kepada saudara, saya percaya saudara, saya percaya, saya berkata kepada saudara, engkau pasti menuai berkelimpahan dari Tuhan. Di dalam kesukaran, kita melakukan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya berkata, itu seperti sebuah investasi dan kita pasti menuai berkelimpahan. Dan kita tahu bersama itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena berkat, karena kasih karunia Tuhan sempurna yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kesukaran, dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita, ketika kita mau belajar mensupport, menolong orang lain, yang kedua, kita juga sedang membuktikan iman kita, bahwa kita hidup bukan dengan apa yang ada pada kita, bahwa kita hidup bukan dengan apa yang ada pada kita saat ini, tapi kita hidup itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan pertolongan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Bapa. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Bapa dan mengenal Bapa. Marilah saling mengasihi, marilah saling menolong, marilah saling support, mari saling memperhatikan satu sama yang lain. Meskipun hanya dalam doa-doa kita, meskipun hanya dalam menguatkan orang lain, meskipun hanya dalam bentuk mensupport orang, menolong orang, membantu orang dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Marilah kita saling mengasihi. Karena kenapa? Karena saat kita mengasihi, kita sedang percaya bahwa Bapa sangat-sangat mengasihi kita. Efesus 4 ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam apa? Dalam hal saling membantu. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Menolong orang lain. Karena hal-hal yang sederhana yang kita lakukan, itu pasti menolong banyak orang. Itu pasti menyelamatkan banyak orang. Beberapa waktu ke depan kita akan merayakan Paskah, ya. Sebuah peristiwa besar di mana Tuhan
Yesus menjadi manusia dan mati buat saudara dan saya. Pernahkah saudara berpikir, mengapa Yesus harus mati buat saudara dan saya? Mungkin saudara berkata, ya untuk penebusan dosa, untuk pengampunan dosa. Tapi tahukah saudara, kenapa dia harus memilih dengan cara mati? Mengorbankan dirinya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia harus mati, padahal dia Tuhan. Dia raja di atas segala raja, pencipta alam semesta. Dia tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dia yang paling tinggi dari segala hal yang ada. Mengapa dia harus mengambil jalan kematian? Yesus mau menebus saudara bisa saja dengan dia menulis besar-besar di langit, kamu sudah ditebus. Kamu sudah bisa karena ketetapannya. Siapa yang menghalangi dia? Siapa yang mencoba untuk berkonfrontasi kepada dia? Siapa yang mencoba untuk tidak terima dengan dia? Enggak ada, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Tetapi dia memilih tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan dia mengosongkan diri sendirinya menjadi domba tebusan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena kenapa? Karena Yesus tahu di balik pengorbanan, di balik kebaikan, di balik kebaikan, di balik sesuatu yang sederhana yang dilakukan untuk kebaikan banyak orang, itu membawa kepada kehidupan. Yesus harus mati supaya saudara dan saya itu hidup. Bukan hidup yang biasa-biasa, tetapi hidup yang sudah ditebus. Hidup yang berhak atas janji-janji Bapa yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar, saudara. Begitu banyak hal kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Percaya itu bukan cuma sekedar kita diam tidak berbuat apa-apa. Percaya itu bukan cuma sekedar kita datang berharap, berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Tapi percaya adalah begini, kita punya waktu untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, itu akan memberikan dampak yang besar. Karena itu adalah pekerjaan ilahi yang Bapa percayakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, kita percaya Yesus telah melakukan kebaikan yang sangat luar biasa. 2000 tahun yang lalu dia melakukan kebaikan dengan cara yang disiksa, dengan cara yang penuh dengan penderitaan. Dia disalibkan dan mati supaya apa? Supaya saudara dan saya itu diselamatkan. Dia melakukan itu, saudara, karena dia tahu, karena Yesus tahu ada kehidupan di balik pengorbanan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ada seorang anak kecil yang punya 5 roti, 2 ikan. Dari 5.000 orang yang ada pada waktu itu, bahkan lebih dari 5.000 orang, hanya 1 orang anak kecil yang punya 5 roti, 2 ikan. Saya tidak percaya apakah itu satu-satunya orang yang bawa makanan, satu-satunya anak yang bawa makanan. Mungkin ada dari antara 5.000 orang lebih loh, saudara. Masa cuma 1 orang yang bawa makanan? Tetapi anak ini melakukan hal yang sederhana, satu hal yang baik. Dia melakukan kebaikan, 5 roti dan 2 ikan. Dia bawa kepada Yesus. 5 roti 2 ikan, sederhana yang kecil, kebaikan sederhana yang kecil yang dia lakukan dan dia bawa berjalan bersama dengan Yesus. Dia percayakan kepada Yesus. Apa yang terjadi? 5 roti 2 ikan itu karena kasih karunia Tuhan, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka 5.000 orang lebih kenyang pada waktu itu, saudara. Kita tidak pernah tahu dampak dari kebaikan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak bisa langsung mendapatkan manfaat dari kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tapi percayalah kepada saudara, percayalah kepada Tuhan, percayalah saudara, bahwa hal sederhana yang kita lakukan itu pasti menjadi dampak, pasti memberikan dampak yang besar bagi begitu banyak orang. Karena sekali lagi, karena yang kita kerjakan bukan pekerjaan-pekerjaan kita, tapi pekerjaan-pekerjaan yang Bapa percayakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan yang baik saat semua yang baik.
Kita bisa melakukan yang baik saat semua dalam keadaan yang baik. Tapi ketika kita bisa melakukan yang baik ketika keadaan sekeliling kita tidak baik, itulah kasih karunia. Mengapa saudara? Karena ketika keadaan sekeliling kita terasa tidak baik, namun kita tetap melakukan sesuatu yang baik, itu artinya begini, kita sedang memandang kepada Yesus yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita. Kasihnya besar di dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya kalau kita memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus, itu yang membuat kita mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kolose 3 ayatnya yang ke-23-24 firman Tuhan berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan, lakukanlah dengan memandang kepada Yesus. Perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, dengan melihat kepada Tuhan. Karena kalau kita tahu bahwa kita dikasihi, kita tahu bahwa kita diberkati, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu pegang tangan kehidupan kita. Maka kita juga tahu bahwa setiap kali kita berkorban, berbuat baik, menolong, mensupport, menjadi berkat, memberkati pekerjaan Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti memberikan upah, bahkan berkat lebih dari apa yang kita pikirkan. Lihat Yesus, lakukan yang baik. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mampu mengasihi sesamanya kita. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita mampu mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan? Yaitu belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Mau tahu saudara apa yang Tuhan kasihi? Yang Tuhan kasihi adalah jiwa-jiwa. Sekali lagi, yang Tuhan kasihi, yang Bapa kasihi adalah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Ketika kita sedang mengasihi jiwa-jiwa kita, pada saat yang sama, kita juga sedang berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Karena kasihmu juga besar di dalam kehidupanmu. Jadi rest itu, percaya itu, bukan diam saja tidak berbuat apa-apa, menunggu sesuatu terjadi, bukan. Tetapi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan kebaikan meskipun itu hal-hal yang sederhana, menjadi berkat meskipun itu hal-hal yang sederhana. Karena kita percaya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan setiap kebaikan yang kita tabur itu seperti benih. Suatu saat akan bertumbuh, menghasilkan buah. Dan kita menuai berkat, berkelimpahan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Haleluya. Mari kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku berkenalan oleh
curahan darahmu. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Katakan sukacitaku penuh Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata tubuhnya adalah benar-benar makanan. Setiap kali kita menerima tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kehidupan Kristus itu ada, hidup di dalam kehidupan kita. Kita percaya di dalam tubuhnya, Dia memberikan kita kehidupan, kemampuan untuk kita bisa mengasihi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, telah disucikan, telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus dan sekarang kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di
di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kehidupanmu. Kita angkat cawan darah Yesus. Di dalam darah ada nyawa, di dalam darah ada kehidupan. Yang Dia berikan, bukti kasihnya bagi kita semua adalah kehidupannya, adalah nyawanya. Hal terbesar Dia sudah berikan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka itu, ketika kita memahami, ketika kita dikasihi dengan hal yang besar oleh Bapa, itu memampukan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, meskipun dengan cara-cara sederhana, dan Dia tetap memberkati kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, bukti kasih-Nya, bukti kemurahan-Nya yang besar di dalam hidup kita. Kita terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat minyak zaitun, minyak kudus yang Tuhan sudah berkati. Kami percaya setiap kali kami menerima persekutuan dengan minyak zaitun, dengan minyak kudus-Mu ini Tuhan, kami menerima tanda kemuliaan, menerima tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kami. Kami dikhususkan untuk menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kami dikhususkan untuk menerima kuasa dengan otoritas dari Tuhan, untuk melayani, menolong, mensupport orang-orang yang di sekitar kami. Karena kami tahu kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar. Bahkan Engkau sendiri sudah memberkati kami sebelum kami melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur, kami berkati, kami terima di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada pada hari ini, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan sangat mengasihimu. Pergumulan berat yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, engkau yang sedang mengalami pergumulan berat yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah, kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala pergumulanmu. Tuhan jauh lebih mampu untuk menolong, menyelamatkan, membela kehidupan saudara. Itu sebabnya hari ini kita percaya kita tidak pernah sendiri. Kita seperti lembu yang dipasang kuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang akan memampukan kita untuk melewati segala tantangan, segala ujian yang ada di hadapan kita. Dan percayalah, karena Yesus bersama dengan kita, kita pasti menjadi lebih daripada pemenang. Diberkatilah kehidupanmu. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberikan anugerahnya melimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Engkau yang sakit hari ini, engkau sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah pada hari ini, engkau mendapatkan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang berbeban berat, engkau yang sedang bergumul, doa-doamu yang belum dijawab, aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau mendapatkan damai sejahtera, engkau mendapatkan sukacita, engkau mendapatkan solusi atas segala masalah pergumulanmu. Karena tangan Tuhan yang memberikan engkau kekuatan, karena hikmat Tuhan yang memberikan engkau jalan keluar, karena Bapa sangat mengasihimu. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan berjalan dengan engkau. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan memegang tanganmu. Dia sanggup mengangkat engkau, Dia sanggup memulihkan kehidupanmu, karena Dia Bapa yang sangat mengasihimu. Tetap semangat, tetap sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus melimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya.
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Bapa kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Pada akhirnya kami membuka tangan kami, menengadahkan wajah kami menerima semua berkat Tuhan. Berkat rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, berkelimpahan dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hikmat, kesehatan, kekuatan dicurahkan melimpah-limpah. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami kerjakan, oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus kami mendapat keberhasilan. Hidup kami takkan sama lagi. Bahkan setiap benih yang kami tabur untuk pekerjaan Tuhan, itu akan menjadi benih yang subur dan kami menuai berkelimpahan sehingga hidup kami akan semakin menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau memberkati anak-anak cucu kami, keluarga besar kami. Engkau memberkati bisnis pekerjaan kami. Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau memberkati ekonomi keuangan kami. Engkau memberkati segala aspek kehidupan kami, hubungan kami Tuhan dengan siapapun. Engkau memberkati karena kami tahu kami ada dalam kasih karunia yang sempurna. Besar berkat-Mu, besar kelimpahan-Mu, besar kemurahan-Mu, bahkan besar kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa di minggu depan dalam program Sunday Worship from Home, Grace of Christ Community Church, Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sampai ketemu lagi minggu depan di acara Worship from Home with GJJJ Surabaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.